Lukas bab 6 ayat 46-49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkannya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat tergoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Halo, namaku Gisel Rosa Mistika Sanjaya atau biasa dipanggil Gisel. Aku berasal dari Paroki Jagakarsa, Gereja Ratu Rosari, lingkungan Jalan Jeruk. Aku lahir di keluarga Katolik yang sederhana, tetapi penuh kasih. Nah, hari ini aku ingin membagikan kisahku kepada teman-teman. Yuk, kita dengarkan. Ini cerita ketika saya SMP dulu. Saya memiliki seorang teman dan dia ini sangat cantik, dia pintar berolahraga dan dia pintar juga dalam akademi. Karena kepintaran dan kecantikannya itu, dia mendapatkan pujian dan perhatian dari teman-teman dan orang-orang di sekitarnya. Nah, saat saya SMP dulu ini, saya ingin menjadi seperti dia. Ya, mungkin cara yang saya lakukan ini adalah salah gitu, karena saya menirunya. Apa yang dia lakukan, saya tiru. Dia pintar berolahraga, saya juga berlatih berolahraga, tapi yang saya dapatkan malah luka di seluruh tubuh saya karena saya berlatih begitu keras. Lalu hobi saya adalah menggambar, tapi saya berhenti menggambar karena saya sibuk mengikuti dia gitu. Saya sibuk meniru dia dan saya belajar agar dapat meraih nilai akademik yang juga tinggi seperti dia. Dan hasil yang saya dapatkan, saya berhasil. Saya mendapatkan peringkat 10 besar dan saya mendapatkan pujian dari teman-teman saya serta orang-orang di sekitar saya. Awalnya saya sangat senang sekali karena saya bisa membuktikan bahwa saya juga bisa menjadi orang lain. Saya bisa berolahraga dan saya bisa mendapatkan nilai yang bagus. Tapi lama-kelamaan saya menjadi bingung. Apa yang saya mau dalam hidup saya ini? Terutama saat saya kelas 9 SMP, saya bingung saya harus melanjutkan kemana? Ke SMA atau ke SMK? Karena selama ini yang saya lakukan adalah meniru orang lain gitu. Saya tidak tahu apa yang saya mau sendiri dalam hati saya. Dan dalam kecemasan dan kebingungan itu, saya mulai merasa saya jauh dengan Tuhan. Maka malam itu dengan segala kecemasan, kebingungan, saya mulai menyediakan waktu untuk bercerita kepada Tuhan apa saja yang sudah saya lalui dan kedepannya saya ini mau menjadi seperti apa. Tuhan mau memanggil saya untuk menjadi apa dan berkarya dalam hidup saya itu seperti apa gitu. Saya mulai berdoa dan bercengkrama dengan Tuhan lama sekali waktu malam itu gitu, sampai saya menangis karena saya bingung apa yang akan saya lakukan. Jadi saya bercerita dengan Tuhan dan berdoa. Tuhan memang maha pendengar, dia selalu mendengarkan doa umat-umatnya meskipun saat saya berdoa tidak langsung diberi jawabannya, tetapi Tuhan ini maha pengerti, dia selalu memberikan jawabannya pada saat yang tepat. Beberapa hari kemudian, saya membersihkan kamar saya, dan saya menemukan buku gambar yang sudah lama saya tidak gunakan. Saya teringat kembali bahwa saya ini dulu sangat suka menggambar gitu. Maka mungkin ini jawaban dari Tuhan untuk menjawab doa-doa saya dan kebingungan saya apa yang saya mau lanjutkan dalam hidup saya. Maka saat itu saya dengan mantap saya mengatakan bahwa saya ingin melanjutkan ke SMK dengan jurusan desain grafis. Dan dari situ saya mulai menyadari bahwa saya tidak perlu menjadi orang lain untuk mendapatkan perhatian atau pujian dari orang lain. Saya bisa menjadi diri saya sendiri dengan hobi saya dan ketekunan saya sendiri bahwa saya juga bisa menjadi diri saya sendiri dan bahagia gitu. Karena kalau saya menjadi orang lain, ya memang awalnya saya sangat senang, tapi lama-kelamaan saya menjadi gelisah, bingung, dan tidak tahu apa yang mau saya dalam hidup ini. Seperti bacaan di awal tadi, mungkin ketika kita membangun rumah di atas batu, itu akan terasa jauh lebih sulit dibandingkan membangun rumah di atas tanah. Dan mungkin kita akan ditertawakan oleh orang lain,
Kayak mengapa sih kita membangun rumah di atas batu, padahal ada yang lebih mudah membangun rumah di atas tanah dan itu lebih cepat selesainya. Tapi yang menjadi perhatian saya adalah impian saya ini bukanlah hal yang mudah. Saya harus bekerja keras untuk menjadi diri saya sendiri dan meraih apa yang saya mau. Nah, maka ketika impian saya ini yang sudah saya bangun dengan kuat, dengan kokoh, ketika ada sesuatu yang mencoba merusak impian saya ini, maka saya tidak akan cepat dengan mudah tumbang. Seperti kata-kata hinaan atau sebagainya, tidak dapat merusak impian saya, sebab impian yang saya telah bangun ini sudah kuat dan sudah kokoh, dan saya sudah teguh dengan pendirian saya. Ya, jadi demikian kisah saya yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman yang saya juga dalami berdasarkan kitab Lukas bab 6 ayat 46 sampai 49. Jadi imanku semakin dewasa, utuh dan mendalam. Mungkin dulu saya ingin menjadi orang lain agar saya dapat diakui atau mendapat perhatian, tapi lama-kelamaan setelah saya bercengkrama dengan Tuhan, mendekati lagi Tuhan, bahwa hidup ini adalah berkat dari Tuhan dan saya harus menggunakannya dengan sebaik mungkin. Apa yang saya mau, apa yang orang lain mau, saya harus dapat mengaturnya dengan baik gitu, agar saya dan orang lain juga dapat bahagia gitu. Terima kasih.